Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adrian Wibowo dengan nomor NPM 22210201883. Saya di sini ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Hasanuddin Muhammad selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan tugas video kali ini, saya akan membahas tentang hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Yang pertama yang akan saya bahas adalah para pihak dalam perkara pengujian undang-undang. Para pihak dalam perkara pengujian undang-undang itu meliputi yang pertama pemohon, pihak yang mengajukan permohonan yang harus memiliki kedudukan hukum atau legal standing berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Pemohon dapat berupa yang pertama itu pemohon harus WNI, perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua ada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Yang ketiga ada Badan Hukum Publik atau Privat. Yang keempat ada lembaga negara. Yang kedua ada termohon, pembentuk undang-undang yaitu DPR dan atau Presiden. Yang ketiga ada pihak terkait, pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok permohonan. Yang kedua ada objek pengujian. Objek pengujian dalam perkara pengujian undang-undang adalah yang pertama undang-undangnya sendiri, undang-undang yang menjadi permasalahan yang ingin diuji, atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya, pengujian dapat dilakukan terhadap pengujian formil, yaitu menguji proses pembentukan undang-undang. Yang kedua ada pengujian material, yakni menguji tentang materi atau isi undang-undang tersebut. Yang ketiga ada alasan pengujian. Alasan pengujian yang diperkenankan yang pertama itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu yang kedua ada pembentukan tidak memenuhi ketentuan yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mohon harus menguraikan dengan jelas bahwa yang pertama adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada hak dan atau kewenangan tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Yang ketiga, kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial. Yang keempat, ada hubungan sebab atau causal verbal antara kerugian dengan berlakunya undang-undang tersebut. Yang kelima ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permintaan, kerugian tidak akan atau tidak lagi terjadi. Yang keempat ada alur persidangan. Alur persidangan pengujian undang-undang menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Yang pertama ada pengajuan permohonan. Yang pertama itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang ketiga diajukan dalam 12 rangkap. Selanjutnya ada registrasi perkara. Yang pertama pemeriksaan kelengkapan administrasi. Yang kedua pencatatan dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Yang ketiga ada pengumuman kepada publik. Selanjutnya ada pemeriksaan pendahuluan. Biasanya dilakukan oleh 3 panel hakim, yaitu 3 panel hakim konstitusi. Yang kedua ada pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan permohonan. Yang ketiga, pemberian nasihat perbaikan permohonan jika diperlukan. Jika ada kesalahan permohonan, maka akan diberikan nasihat untuk perbaikan. Selanjutnya ada pemeriksaan persidangan. Yang pertama, pemeriksaan pokok permohonan. Yang kedua ada pembuktian, yaitu berupa dokumen, keterangan saksi, ahli, dan pihak terkait. Selanjutnya ada kesimpulan para pihak. Yang kelima ada rapat permusyawaratan hakim atau RPH, yakni dilakukan secara tertutup, tidak dilakukan terbuka untuk umum. Yang kedua pengambilan putusan oleh 9 hakim konstitusi. Selanjutnya ada pengucapan putusan. Yang pertama dibacakan dalam sidang pleno terbuka. Yang kedua putusan final dan mengikat, harus taat terhadap putusan tersebut. Yang ketiga ada putusan dapat berupa tidak dapat diterima atau niet onvankilch verland, atau dikabulkan atau ditolak.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon ampun, saya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.